Selamat pagi. Hai. Hello, hello. Sudah kembali lagi di Bucat Tenggulkan Sustainable Talk bersama dengan saya host pada hari ini, Kadek Sinta Narayani, dan sudah ditemani dengan siapa lagi kalau bukan Ngotak Ngobrol with Tata. Yeay. Hari ini kita mau bahas apa, Kakak Kade? Iya, saya produk spesialis hari ini, jadi kita hari ini mau bahas. Kembali. Oke. Jadi hari ini Heeh. kita mau bahas tentang pet film yang dipunya WU, Betul. terobosan terbaru. Nah, ini kalau wajah-wajah yang ngotak ini memang ya selalu ada inovasi baru gue image semua. Kayak hari ini temanya bling-bling kan? Iya, soalnya saya after party. Oh, after party. Party muslimah. Oh, party muslimah aman. Bercanda. Iya, makanya dilakukan kemarin di hari Jumat, hari yang Betul. baik. Oke, luar Malam biasa. pengajian ya lebih Iya, tepatnya. malam pengajian lebih tepatnya, betul. Ini vibe-nya hitam dan bling-bling ini. Biasanya kalau saya lihat teman-teman saya di Diandra itu biasanya memang vibe konsep lokasinya Betul. seperti itu. Jadi kayaknya mungkin saya beda sekte kali. Oke, beda Jadi sekte. Itu yang muslimah yang terhormat. Iya. Jadi mungkin ini yang anak berandal dikit Waduh. gitu. Bercanda ya WMS. Kategori yang berbeda, WMS. Berbeda. Oke. Astagfirullahaladzim. Hari ini kita akan membahas tentang produk baru ya dari Mbak Tata. Dan Betul. mungkin memang kita sudah pernah spill juga ya Mbak ya. Pernah spill di G-Reels kita. Betul. Pembahasan pet film kali ini. Karena kan di pasaran Kak Kade itu pet film itu sekarang jadi rancu bisa Waduh. dibilang. Karena apa? Karena pasar Cina sudah masuk di Indonesia tuh dengan bebasnya. Kalau dulu kan yang setahun-tahun kurang lebih 2 tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Itu kalau kita pengen dapat harga pet film murah itu kita harus ambil kuota. Kita Oke. impor bareng-bareng. Jadi beberapa customer mungkin kalian pasti merasakan penawaran dari teman-teman sekitar. Kalau kita buat ambil pet film yang murah kita harus penuhin kuota impor untuk 1 kontainer pet film. Oh wow, oke. Gitu. Jadi beberapa customer itu yang mungkin bisa dibilang aduh aku masih baru nih, masih belum bisa memenuhi kuota, paling sebulan cuma 40 roll, 20 roll, itu akhirnya dia harus up lagi ambil 100 roll buat ngunci harga itu tadi. Oke, padahal kan belum tentu produksinya sudah Betul. seperti itu ya. Betul, karena kan masih baru saat itu. Betul. Berarti itu adanya perubahan dalam hal itu berarti kebijakan ya Mbak ya? Kebijakan dan jatuhnya opportunity mungkin ya buat para pabrik di China sana yang sekarang karena kan mungkin sudah bebas ya pasarnya jadi bisa ngejual langsung tanpa harus penuhin kuota saat itu. Makanya pet film sekarang harganya yang di pasaran itu sangat hancur. Aduh. Bukan hancur ya, bahasanya nggak enak ya, kayak dibilang kacang goreng juga kayak sudah nggak ada harganya karena orang mencari harga yang murah, kualitasnya ya udah pasti sesuai dengan harga dong saat itu. Nah makanya di sini WU memunculkan atau memproduksi buat kalian WU Mates untuk pet film dengan harga murah, harga ekonomis tapi kualitas yang premium. Oke. Gitu. Itu sedikit mungkin kita bahas kronologi tadi itu dulu ya Mbak ya. Memang boleh. Di momen sekarang ini perubahan-perubahan kebijakan itu selalu sangat mempengaruhi bisnis. Karena itu ngaruh banget ya image semua. Betul. Apalagi dengan keadaan mungkin teman-teman tahu ya dunia saat ini tidak baik-baik saja. Betul. Sedikit banyaknya yang terjadi di luar negeri itu image semua ngaruh ke kita dalam hal terutama ekspor impor seperti itu. Tiap negara itu kan punya iklim yang berbeda-beda, geografisnya beda-beda, saling membutuhkan sebenarnya. SDM-nya juga beda, sumber daya alam berbeda. Jadi ada negara-negara yang supply dan ada negara-negara yang impor. Termasuk Indonesia juga butuh dari Cina untuk banyak sekali produk untuk produksi pet film ya Mbak ya. Yes. Nah, dan kemudahan ini sebenarnya kemudahan masuknya ke Indonesia ini plus minus image semua. Satu mungkin plusnya adalah teman-teman jadi bisa dapat harga murah. Dan juga tidak harus ngelok-ngelok kuota kayak kemarin. Tapi minusnya jadinya harus bangun strategi baru supaya bisnis yang sudah dijalankan itu bisa tetap sustain. Yes, itulah Betul. Tetap berproduksi itu challenge nggak hanya buat kita-kita ya secara distributor, buat customer dan end user itu di tahun sekarang itu benar-benar era era bertahan-bertahannya ya. Karena penjualan yang kemarin mungkin banyak juga yang merasakan
kok lesu ya pasar ya, kok gini ya, tenang WU Made kita juga merasakan seperti itu. Betul. Makanya dengan adanya seperti ini kita bikin terobosan baru buat Betul. memenuhi kebutuhan kalian. Betul, Gitu. karena mungkin lesunya pasar itu karena ada kebutuhan yang mulai bergeser. Yes, betul. Kebutuhannya mulai bergeser. Kalau kemarin kayak misalnya ada single coating misalnya, Yes. makin kesini, oh saya butuh yang seperti ini Mbak. Ternyata masih belum memenuhi kepuasan lah ya. Betul. Makanya itulah kenapa kalau kita berbisnis, mau itu jasa ataupun produk ya, seperti Wujud Unggul sendiri, karena kita menjual keduanya, itu kita harus berinovasi terus. Salah satunya dengan yang hari ini akan dibahas yaitu pet film DTF dari Wujud Unggul. Yang double side ukuran 62 cm. Double side ukuran 62 cm. Nah, ini menariknya kenapa harus tuh? 62 cm? Kenapa harus 62 Betul, padahal spesifik? mesinnya kan 60 cm yang di luaran. Betul. Kenapa 62 cm? Jadi gini guys, buat para pemain DTF yang baru punya mesin, memang mesinnya itu 60 cm. Akan tetapi area cetaknya itu pasti dikecilkan Kak Kade. Oke. Jadi 58 cm. Oke. Kenapa begitu? Karena ada toleransi di mesin. Karena mesin kan ada yang namanya penjepit. Betul. Nah, jadi kalau untuk ukuran 58 cm mungkin buat customer-customer yang mau print ke A3 itu berpengaruh sekali. Oke. Gitu. Karena kan A3 kan lebarnya kan kurang lebih berapa ya? Hampir 40-an, 38-40-an. Nah, itu kan kalau dikasih 58 kan jadi ada space yang kayak kebuang gitu loh. Iya, betul. Nah, kalau 62 cm ini realnya akhirnya kan dipangkas jadi 60 cm. Jadi real 60 cm. Jadi A3 kalau mau dipepetin itu bisa. Oke. Gitu. Kenapa harus 62 sih Mbak Tata? Aku butuhnya 60. Nah, itu tadi mungkin ada beberapa customer yang masih memikirkan cost produksi di seperti itu. Betul. Yes. Ini penjelasannya sangat teknis sekali ya. Kalau dari saya jujur akan lebih kebayang kalau ini kita di depan kita ada mesinnya. Betul, ada mesinnya, ada bahannya, dan mungkin sampai ke proses pressnya kakak sekalipun. Nah, ini karena kayak, hah? Gitu kan. Pasti orang awam itu, aduh Mbak nggak ngaruh Mbak sesenti 2 cm. Memang kalau kita pikir tuh nggak ngaruh. Akan tetapi guys, tapi di realitanya teman-teman produksi itu pasti minta, Mbak, mending cari yang 62 cm. Karena apa? Ini loh, penjepit kertas itu kurang lebih 1,5. Oh. Gitu. Jadi kalau kita cetak, kita fullkan di 62 cm, itu pasti ya penjepitnya kena tinta dong sayang. Gitu. Jadi mungkin pertimbangan-pertimbangan sepele yang ternyata itu berpengaruh Kakak Kade. Terus kalau dia nanya, emang kenapa kalau kena tinta? Rugi WMN semua ya. Rugi tintanya WMN semua. Dan itu desainnya akan jelek dong. Yes. Karena desainnya kan udah keprepet. Keprepet ya. Pokoknya itulah WMN-nya. Keprepet tuh maksudnya kayak harusnya desainnya full, tapi gara-gara mungkin terhalang tadi. Jadi reject. Betul. Desainnya, loh ini kok ada kepalanya tiba-tiba nggak ada alis gitu kan. Contohnya kepala sama alisnya hilang gitu. Memang ya ada beberapa customer yang aduh aku nggak perlu Mbak 60 cm sama aja yang tetapi kualitasnya bagus. Betul. Gitu. Kenapa double set sih Mbak Tata? Kenapa nggak single coating? Double set. Nah ini tadi guys. Jadi kebanyakan ya ini dapat inputan dari beberapa teman-teman customer itu bilang hasil sablon yang matte itu kelihatan lebih mewah ketimbang glossy. Oh. Jadi baru tahu kan Kak Kade kan? Betul, karena kadang-kadang orang mikir, oh kalau glossy dari jauh udah shiny, shimmering gitu ya. Kalau matte kan, wah tapi memang matte itu vibe-nya itu elegan. Betul. Tidak cari perhatian, tapi diperhatiin. Kayak siapa tuh ya? Ke merek kaos yang cuma 4 huruf itu loh. Apa tuh? Yang harganya 2 juta itu loh Kak Kade. Itu kan hasilnya kan memang matte ya. Jadi dari jauh yang gambar-gambar bocil itu loh, yang gambar-gambar boneka bawa slayer itu loh. Itu hasilnya full A3 tapi kalau dipegang itu hasilnya matte. Jadi banyak ke para sabloners di sana itu aku pengen hasil yang kayak merek kaos gitu. Ini karena nggak di endorse ya guys, jadi saya takut kena hak cipta nanti. Jadi meskipun mungkin di pasar tuh cukup banyak mau dengan saya mau dengan modal segini hasilnya segini kayak gitu ya, modalnya segini hasilnya segini. Kita sebagai distributor berupaya untuk
ngikutin. Sedekat mungkin bisa memenuhi kebutuhan customer tadi. Betul. Oke, malu. Sepele mau yang kayak itu, tapi kan prosesnya gimana ya Po gitu. Iya. Kayaknya kebanyakan cari yang hasilnya matte. Betul. Gitu. Karena entah ya, saya sendiri juga melihatnya harusnya glossy lebih oke sih, kan lebih keluar. Ternyata no. Kalau kamu file raster, itu harusnya tuh hasilnya matte. Jadi kelihatan bagus, teksnya tuh kebaca semua. Oke. Gitu. Oh Jadi, iya, betul. Ini berarti kan kadang itu kalau glossy berarti itu juga ada matte dan glossy itu ngaruh di pet film KKD. Ngaruh ke pet film dan itu ngaruh ke persepsi yang melihat. Betul. Kita pakai kaos yang seperti apa? Wah, ini kaos harga seginian nih. Oh, ini ya segala macam. Orang udah ngelihat dari segi estetikanya. Tapi kalau bagi kita yang main di dunia produksinya, oh ini matte, oh ini glossy, Iya. Kira-kira pet filmnya apa dan segala macam. Tapi ke bawah loh kalau kayak gitu ya. Jadi kita, maksudnya saya sendiri di dunia printing ya, produk spesialis. Kalau ke mall tuh jadi gini. Ini bajunya plastisol nih. Oh, ini DTF nih. Kalau stretchy, oh iya ini DTF nih. Jadi kayak gitu ke bawah gitu loh. Pasti udah mikir sopan. Ini HPP-nya pasti nggak kayak gini. Gitu. Kalau saya paling sering itu ketika di tempat umum, Mbak ya. Saya melihat lagi, ini bannernya gini atau kadang jadi kalau lebih outdoor, printing. Betul. Saya printing outdoor dan indoor biasanya. Kayak, ini kok anunya kayak gini. Bahkan kadang saya pernah lagi di momen kemarin Lebaran kemarin saya pulang kampung. Di mana tuh kampungnya tuh? Saya di Sulawesi Tengah. Jauh, guys. Mendarat di Gorontalo seperti itu ya. Oke, jadi ini mungkin saya melihat sebuah, itu pokoknya salah satu bandara yang saya lewati lah ya. Dari Surabaya, Makassar, dan Gorontalo. Itu ada sebuah banner gede selamat datang seperti itu. Itu kayak backdrop. Kok pakai banner ya? Saya kan pakai Videotron loh. Kita ada loh jual Videotron. Betul, kita juga ada Videotron WMS. Dan saya ketika main ke Soekarno-Hatta tuh wow, kanan kiri Videotron semua. Itu wow, mewah. Nah, itu boleh di prospek tuh bandara mana tuh nanti. Bannernya diganti aja Pak Videotron. Selain itu, bannernya, backdropnya itu ngeblur. Saya langsung tidak. Jiwa-jiwa printing saya langsung bertanya-tanya, di manakah orang yang memprinting ini, yang mencetak ini. Saya mau kenal sama admin purchase-nya nih. Di mana ini? Langsung kami cari ya WMS semua. Terbit penawaran saat itu juga. Wow, karena itu maksudnya di public area yang itu harusnya kan orang, apalagi kalau mungkin orang Surabaya yang nggak pernah ke sana, pasti kan wow ternyata seperti ini. Tapi kalau kesannya banner ngeblur itu piye ya? Betul, itu ngeblur entah dari segi filenya atau dari segi udah lama mungkin KKD itu. Enggak, bukan lama sih. Itu dia bukan luntur. Tapi ngeblur gitu loh. Entah itu dari memang tintanya atau dari segi filenya kayak gitu ya. Oh, dari bahannya juga. Dari bahannya ngaruh banget juga WMS semua, atau printer yang dipakai juga ngaruh. Printernya itu apa? Betul. Jadi itu krusial karena itu branding. Betul. Itu gede banget, berapa meter kali berapa meter. Harusnya itu jadi konsen pertama nggak sih? Apalagi selamat datang kan pasti. Orang datang kan disambut dengan itu ya. Bener, ngeblur itu kamu harus cari tahu sih. Betul. Itu setelah ini itu bandara ya akan saya prospek kamu untuk pakai Videotron. Betul. Nanti segmen selanjutnya kita bahas Videotron. Iya, betul. Videotron bisa ke Mata juga atau no. Ada produk spesialis lagi nanti guys. Kayaknya saya lama-lama kerudung ini mundur gitu. Iya, kalau udah kena lain-lain. Jadi memang di Wujud Unggul sendiri banyak segmen ya Mbak ya? Yes, betul. Nggak hanya dari saya, dari teman-teman mesin, kita juga ada Videotron, KKD. Betul, kita ada Videotron. Betul, dari Videotron itu ada juga support yang saya tahu ya. Itu support untuk konser. Itu indoor outdoor konser support WMS semua. GKGD namanya. Betul. Keren pokoknya mah. Ada beberapa brand ya, baik untuk LED displaynya ataupun prosesor dan segala macam, sampai ke tiang-tiang rigging juga kita sediakan. Semuanya kita sediakan WMS semua. Kita jual, apa aja ada. Tidak usah pusing. Kita mungkin ya belum jualan bata, helm itu enggak. Jangan sih. Kayaknya ya, kayaknya gudangnya nggak cukup ya guys. Iya. Ini aja meskipun setiap hari ngirim, setiap hari juga masuk. Betul. Untuk pastiin ke stok. Oke, mungkin kita ngomongin stok tadi ya. Bye-bye Videotron, kita bahas di next ya. Kalau misalnya dari segi stok sendiri, apakah untuk saat ini aman, Mbak? Saat ini untuk stok ya bisa dibilang new product ini stoknya aman sentosa guys. Jadi kita yang kali ini kita tidak impor langsung ke pabrik. Jadi kita pabriknya ada di Indonesia.
Jadi bisa dibilang bukan produk lokal banget ya, tetap kita bahannya pakai Cina, cuma untuk prosesnya itu di Indonesia gitu. Jadi untuk stoknya insya Allah kedepannya aman. Itu info yang penting banget karena saya sudah sering ya kayak ngobrol dengan customer mungkin di banyak segmen yang dipegang sama WU kayak gitu, Mbak. Meskipun segmennya beda, mau itu segmen digital printing, segmennya garment tekstil, sablon dan segala macam, atau mungkin yang tadi itu juga ya, stok itu penting. Karena itu ngaruh ke mereka butuh kapan, dikirim kapan. Betul, karena kan kita nggak pernah tahu kebutuhan pasar, Kakak. Betul. Tiba-tiba, Mbak saya order 1000 pieces, saya mau ambil besok. 1000 pieces ambil besok, gue besok. Ketika calling, halo Mbak Tata, apakah ada stok Muppet film 5 roll untuk besok? Kosong, gimana perasaan Anda? Itu Mbak Tata, saya kecewa, saya akan mencari tempat lain. Bagaimana kalau seperti itu? Betul. Tidak kami inginkan. Jadi itulah kenapa mencegah kita. Iya betul, sebaiknya mencegah daripada menarik kembali customer yang sudah pergi ya WMS semua. Lebih sakit. Itu lebih sakit WMS semua, merayu-rayu lagi kita. Padahal kita sudah membangun trust bahwa di kita ini one stop solution gitu ya. Dari segi produknya ada, stoknya aman, dan juga komunikasi dengan produk spesialis terjaga seperti itu. Tapi kadang-kadang tuh Mbak ya, kepercayaan dan koneksi antar customer dengan produk spesialis kan gede banget. Misalnya, mungkin apakah ada momen di mana stoknya kita lagi kosong, mereka terpaksa cari tempat lain, tapi besoknya pas butuh lagi tetap kita yang dicari. Pasti. Itu ya yang namanya kayak tadi ya, yang saya juga sebelumnya dan nemu produk ini nih pasti kan mengandalkan proses import nih ya kan. Ada suatu ketika momen produknya kosong. Kosong, customer, Mbak gimana, aku udah nggak ada solusi lagi karena memang gimana produknya kosong. Yang diminta harus produknya Rhino saat itu. Akhirnya ya sudah dengan berat hati dia meminta izin jatuhnya. Waduh. Mbak Tata ya sudah kali ini aku boleh nggak cari ke tempat lain? Apa nggak nyes? Aduh boleh nggak WMS? Sampai Bu nggak apa-apa loh Bu, maksudnya ya mau gimana dipaksakan pun juga nggak bisa. Ya udah nanti kalau aku beli seperlunya aja nih, nanti kalau udah selesai proyekku, kalau kamu ready aku pasti akan beli di kamu lagi. Gitu. Itu suatu yang saya telepon itu sampai oh my god Bu, terima kasih banyak ya sudah trust seperti itu ke saya, ke WU, karena mengandalkan sekali ke WU ketika dia WU kosong, jadinya dia kayak ambiar, jadi sendiri juga galau gitu loh. Aku mau cari brand ABC kira-kira sesuai nggak ya sama speknya WU gitu. Jadi sekarang kita sudah ada 2 brand ya, bisa dibilang ya, punya WU sendiri sama punya Rhino. Jadi insya Allah memenuhi semua kebutuhannya kalian. Betul. Dan memang itu cerita yang inspirasional menurut saya ya WMS semua, karena tidak semua harusnya seperti itu. Tidak semua kayak gitu. Tapi customer butuh itu, Mbak. Betul. Customer butuh itu gitu. Bahkan mungkin ada customer yang bahkan ketika dia udah punya produk apa, ketika Mbak Tata mungkin Mbak kita punya produk baru nih. Dan mereka mungkin willing dan welcome untuk mencoba. Betul sekali. Jadi kayak produk ini kan aku sudah testi ya, bisa dibilang udah trial ke hampir semua customer. Jadi hampir semua itu bilang, oh bagus Mbak, ternyata aku masih bisa pakai dengan harga 500 sekian, 500-an. Dimana pet film sekarang kan memang bisa dibilang harga, aduh udah nggak masuk di akal ya. 300.000, 200.000. Kalau kalian mau masih percaya itu silakan. Jadi customer pada bilang dengan produk ini itu Mbak ini hasilnya bagus banget dan warnanya keluar KKD. Gitu. Jadi kalau untuk pet film yang pertama itu adalah daya resap tinta. Daya resap tinta pada medianya itu. Betul. Jadi pet film ini kan memang selembar aja ya, bukan yang warna putih susu, dia pakai pet film klepek-klepek gitu. Nah, kalau pet film ini bisa dibilang coatingannya ini nggak bisa nyerap tinta itu kan luber. Waduh. Nah, kalau tinta luber itu powder itu nggak akan masuk. Berarti desainnya itu nggak akan utuh gitu ya? Betul. Jadi ngebuang. Makanya kalau kita udah percaya sama satu produk itu pasti kita kalau ngeprint kan ditinggal sama customer kan, apalagi mesinnya udah langsung otomatis gitu. Jadi keluar tinggal gulungan. Nah kalau pakai brand-brand yang itu pasti mereka liatin dulu nih, ini kira-kira tintanya blobor apa enggak, karena kalau udah blobor turun ke bawah udah rusak gitu. Gitu. Dan kita nggak ada yang mau itu ya. Pasti kita nggak ada yang mau itu. Betul. Makanya dari Wujud Unggul sendiri juga kita menyediakan produk-produk satu original. Baik itu dari Wujud Unggul sendiri, dari Rhino ataupun brand-brand lain yang kita punya. Dan pasti ori. Dan kita juga pasti menyediakan produk premium Bu Imet semua karena
Selain dari komunikasinya yang enak Mbak Tata antara Mbak Tata dengan customer, tapi juga produknya Mbak Tata ini cocok sama customer, memenuhi kebutuhannya, makanya balik lagi kayak gitu ya. Kalau udah produknya komunikasinya ngapain cari tempat lain kayak gitu ya. Ada lagi nih Kak Kadek, baru kemarin banget ada customerku di Banyuwangi. Dia tuh bisa dibilang memang best customer, dia per bulan itu dengan 2 mesin, dia tuh bisa stok sampai 200 roll. Pet film. Oke, berarti memang fokus di sablon ya? Yes, dia fokus sablon, memang dia gedenya di online dia bilang. Terus begitu baru kemarin banget telepon. Dia tuh sampai bingung karena kan ya yang kita tahu semua harga sudah naik ya guys. Jadi per April ini semua harga paper itu naik. Ya dengan kondisi sekarang pasti orang-orang pasti survive dong. Betul. Dia telepon, dia bilang, "Mbak Tata, aku cuma mau ambil pet filmmu. Bisa nggak untuk harga, oke, nggak apa-apa aku kamu naikkan, memang aku tahu semuanya naik, tapi bisa dibantu dong, kasih aku support sedikit aja." Gitu aku langsung, wow, berarti setrust ini ya. Jadi dia yang mewanti-wantiku untuk harga, kamu harus support aku nggak mau yang udah, kamu maunya kamu yang support aku, nggak mau yang lain. Aku udah nggak mau Mbak coba produk lain, aku maunya Rino. Yes, itu satu kata yang ternyata masih ada ya customer yang harusnya sih nggak hanya orang ini sih ya, tapi dia dengan ngobrol seperti itu berarti ada kesempatan kayaknya akan banyak orang-orang yang seperti customer si A ini. Betul. Karena memang semua pada survive guys. Jadi harga di sekarang itu naiknya kadang kamu tahu 5-10%. Dari harga sebelumnya? Dari harga sebelumnya, apa nggak puyeng itu para pengusaha. Dan itu dalam waktu singkat ya Mbak ya? Yes, dari Maret langsung di just 1 April. Jadi yang sekarang paper itu pasti ini memang announcement-nya aku rasa ke semuanya. Jadi nggak hanya di bahan printing, bahan-bahan lain, plastik juga Kak Ade, itu kan bahan plastik yang kayak tin doang kita makan yang biasa kita beli mungkin 1.500, sekarang sudah 3.000. Oh my, 100% tuh naiknya WMN itu semua. tin wall ya. Jadi para pengusaha makanan di F&B ini juga lagi pada ngeluh, ini harga plastik naik, harga ini naik, semua paper naik. Jadi bahan kertas memang naik gitu. Jadi semakin berat tantangan kita untuk tahun ini guys. Jadi buat para pengusaha sablon, kalian harus pikir ulang lagi. Gimana caranya survive melewati tahun ini biar usahanya tetap lancar, nggak nyandat, karena masih ada beberapa karyawan yang jadi gimana ya, sedih yang bertumbuh sama kita ya Mbak ya. Betul. Jadi saling survive, saling membantu. Jadi kalau customer WU Mates semua kalau ada kendala apa-apa bisa ngobrol ya, sharing ke kita, nggak hanya lewat IG atau lewat telepon, nggak apa-apa, kalian cerita aja, Mbak aku mau disupport harga ini boleh. Betul. Tuh karena kita jatuhnya ini kita saling membantu ya kan. Betul. Kita juga pasti butuh WU Mates buat ya bisa dibilang promosiin produk kita ke teman-temannya. Dan ini customer ini dia tuh promosi Kak. Gimana tuh? Langsung ke teman-temannya rekomendasi? Betul, jadi di daerah Banyuwangi sana, dia itu kan banyak bilang, Mbak, Banyuwangi ini bisa dibilang para pengusaha DTF itu masih minim. Jadi cuma peluangnya gede. Tapi teman-temanku yang punya mesin-mesin itu aku pasti arahin ke kamu. Wah, pasti aku arahin ke kamu. Itu ada yang nyampe? Ada yang nyampe. Kurang lebih dari dia itu confirm itu 3 orang yang hubungin aku. Oke. Dan dia nggak serta-merta, Mbak kalau soal harga aku udah percaya sama kamu, kamu pasti ngerti kebutuhanku sama temanku berapa. Pokoknya intinya aku bisa bantu kamu untuk promosiin produkmu di daerah Banyuwangi. Itu aku tersentuh sekali. Jadi tiba-tiba WA, Mbak aku dikasih sama Mas ini nih kontakmu. Aku mau nanya-nanya pet film dong, aku mau coba dulu, beli 5. Itu ternyata wow, this true story guys. Betul. Jadi dia tuh takut banget kalau aku tuh naikin, maksudnya dia tuh takut banget kalau aku nggak ikutin harga naik khusus dia. Padahal dia bilang, Mbak Tata nggak apa-apa kamu naikin harga, tapi ya mungkin aku dibantu karena aku memang cuma pakai produk, di storyin semuanya. Ini loh Mbak, aku cuma pakai produkmu, nggak pakai produk lain. Padahal mesinnya cuma 2 guys. Dengan stok 200 roll, wah mesinmu per bulan lari lah bisa dibilang ya. Itu WU Mates terbaik. Itu wah, ini saya amazed banget ya. Semua ini saya amazed banget karena memang
Dari segi surviving itu banyak yang surviving. Pasti. Dari segi surviving banyak yang surviving. Dari segi demand tetap orang-orang butuh juga dan segala macam. Gimana cara memenuhi kebutuhan market tapi dengan tetap waras nih semua kayak solusinya gitu ya. Ya pasti cari harga yang murah karena Betul. memang harga sekarang nggak ada yang murah Mbak, orang naik semua biasa gitu. Betul. Tapi ya yang namanya wujud unggul hadir itu kita pasti mengerti. Pasti kita bisa dibilang oke, aku akan naik tapi nggak se-ekstrim yang terjadi di luaran gitu. Udah sedih banget kalau ngomong sekarang kalau aku dengerin cita-cita customer ya. Aduh Mbak, saya udah nggak ngerti lagi Mbak, semua harga naik. Ini. Untungnya harga pokok kayaknya belum ada sambat ke situ ya. Cuma bahan OTW kertas kayaknya OTW. Plastik aja udah naik tuh saya sampai nggak habis pikir plastik, tin wall, kemasan packaging itu udah nggak waras harganya. Kayak saya kan juga jual ini dimsum gitu ya guys ya. Biasanya aluminium foil itu cuma 2.500 ya. Sekarang udah jadi berapa terakhir? 4.000. Hampir 100% Sampai naiknya. wow. Terus enggak deh aku nggak mau jual makanan deh, kasihan. Karena mau dijual makanan mahal juga kasihan juga. Mau apa gitu loh. Apalagi sekelas dimsum. Orang bisa bikin sendiri. Jadi ya mungkin sekarang tahunnya lebih berat daripada tahun kemarin. Harus bangun strategi ya, harus bangun strategi yang lebih inovatif gitu Emet semua dengan semua informasi terbaru ini karena ini inflasinya ini di banyak bidang Emet semua dan semoga juga di sembako tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Kasihan juga buat teman-teman yang di sana. Betul. Dan semoga meskipun naik ataupun nanti bisa stabil lagi harapannya seperti itu karena Wemets ini bukan keputusan dari kita sendiri aja kayak gitu. Itu semuanya guys. Jadi saya sendiri juga announcement ini nggak serta-merta dari WU aja. Beberapa teman kompetitor juga bisa dibilang mungkin merasakan hal yang sama. Apalagi customer kita end user. Oh no, aku pasti bisa bayangin kalian sepanik apa waktu kenaikan harga. Dapat info itu. Oke. Dari tadi kita udah banyak banget ngobrolin soal gonjang ganjing ya yang terjadi 2026. Betul, ini bahkan baru masuk semester pertama gitu ya. Setelah betul. Libur lebaran semuanya bisa dibilang lagi lesu-lesunya lagi berproses lah ya. Setelah libur lebaran menghabiskan THR ya kan. Mikir lagi untuk kedepannya nih kita mau apa. Apalagi kan sebentar lagi event Agustusan ya. Beberapa bulan lagi akan ada event Agustusan. Semoga nih para WU Match banjir orderan. Amin. Untuk event-event Agustusan. Biasanya kan ada kaos pantai, kaos sablon, betul. Untuk panitia-panitia biasanya banner di mana-mana. Cucok meong, sublim yang biasanya panjat pinang itu. Aduh, nggak sabar aku pengen lihat. Semoga bisa terjadi ya guys. Betul. Tapi yang perlu diingat memang setiap tahun tuh selalu ada tantangannya. Tahun kemarin pun kita mengeluhkan hal yang sama, Wemet, dan lewat juga kayak gitu. Jadi setiap kita mungkin lagi ada momen, waduh gimana ini mungkin orderan lagi kayak agak slow, betul. Harga pada naik dan segala macam, tapi ada karyawan-karyawan yang harus diberi makan, bahasanya seperti itu ya. Tapi dari kita juga berusaha support dari wujud unggul, dari segi produk, dari segi harganya juga kita upayakan tidak memberatkan WMATS kayak gitu ya WMATS semua. Jadi tetap harapan kami adalah agar WMATS selalu setia nih sama WU. Info dari kalian tuh sangat berarti banget buat kita. Bukan berarti kalian, aduh aku takut info Mbak Tata nanti Mbak Tata sakit hati, Mbak Tata marah sama aku. No ya guys, no hard feeling kalau kata bos aku. Jadi semua info kalian tuh berarti buat evaluasi ke kita. Gitu. Betul. Karena kan pasti customer itu juga dilirik ataupun mungkin dicolek gitu ya. Dicolek sama brand A, kompetitor A, bisa dibilang kompetitor ya buat kita ya. Jadi tiba-tiba gini nih, ketika aku cerita ke customer, ke kalian, aku sebut daerah katakanlah kayak tadi ya, nggak lama pasti dia disamperin dan itu cerita guys. Itu terjadi sekali ketika saya main ke lokasi dia saat itu beberapa tahun yang lalu Pak ya. Saya main, saya upload nih, saya tag memang lokasinya aparel gitu. Nggak lama ya ampun, nggak lama, selang 3 hari datang gitu. 3 hari datang ke lokasinya? Ke lokasi menawarkan bahan yang sama yang seperti yang saya jual. Oh my god, saya amazing.
apa nggak ngadu itu customernya, Mbak saya didatengin ini gitu. Ngadu untungnya, Untung yang pinter ngadu customer ya. itu. Aduh sayang banget aku sama customer seperti itu. Bukan berarti ada info gini-gini diadu domba, enggak ya guys. Dia cerita, Mbak aku lo didatengin sama ini Mbak sih ini gitu. Katanya di harganya lebih murah dari WU, saya kasih support gini. Tapi saya bilang no katanya. No. Khusus Mbak Tata, aku akan kasih info apapun Mbak. Siapa aja yang datang ke sini, kasih harga penawaran apa aja Mbak. Itu terjadi guys. Dan sampai sekarang customer itu keep contact. Bisa dibilang, Mbak Tata, hargamu itu loh aku dapat penawaran ini. Oke, kalau murah ambil aja. Pasti aku bilang ambil aja Pak, ambil aja sebisamu, bandingin. Iya. Kamu akan rugi di bagian mana? Ternyata nggak lama. Bener Mbak Tata. Hasilnya bahannya jelek, rejectnya satu roll itu ada kali 25 meter. Ya ampun. Itu ngebuang berapa? Nah, hal-hal seperti itu yang ditakutkan. Betul. Ya, itulah. Karena kalau di kita WMS ada harga ada kualitas, kita berusaha seperti itu ya. Terjadi. Iya. Jadi memang kalau dari kita mengusahakan untuk WMS butuhnya apa kita ada dan kita beri harga segini memang itu udah sesuai sama kebutuhannya tadi. Dan nggak masalah kalau misalnya WMS itu didatengin sama teman-teman komputer lainnya. Katakanlah silaturahmi. Iya, silaturahmi gitu. kayak gitu. Karena ya itu hal yang biasa di bisnis. Hal yang biasa di bisnis. Di bisnis itu akan terjadi kok. Betul. Tapi kan selalu balik ke customer sendiri. Kalau memang kebutuhannya sesuai, silahkan dicoba. Tapi kalau misalnya memang Mbak, saya ini butuhnya segini. Kemarin ada yang tawarin kayak gini, Mbak Tata punya nggak? Kayak gitu pun bisa, itu juga jadi input ke kita, apa yang kita belum punya kita inovasikan untuk hadirkan di wujud unggul. Karena Mbak Tata juga produknya itu inovasi terus, itu dari mana kalau bukan dari customer? Itu butuh apa dan segala macam, customer yang tahu. Yang terjadi ini juga inputan dari customer kalian, kita improvisasi, kita carikan barang yang terbaik, kita trial error. Betul. Jadi yang terjadi, yang tercipta sekarang itu nggak serta-merta, oh aku nemu satu pabrik nih ternyata bagus, yaudah aku jual. Enggak gitu ya guys, pasti ada trial errornya. Ini aku pasti bilang ke pabrik ini masih kurang ini Pak, masih kurang panas. Nah karena apa? Karena kita yang terpenting tadi hot peel. Hot peel itu penting banget Kakak Dek. Hot peel itu gimana maksudnya Mbak? Hot peel itu jadi setelah ngepres masih panas. Biasanya masih panas kan, biasanya kan ada yang nunggu dingin dulu. Kita panas-panas bisa dikelintek. Berarti nggak nunggu-nungguan? Nggak nunggu-nungguan. Efisien waktu, WMS semua. Itu satu, hand feel. Hot peel. Yang kedua hand feel. Hand feel-nya gimana tuh Mbak? Nah, jadi kayak yang namanya kaos sablon, apalagi kan tinta dan paper bersatu, pasti kan ada kaku ya kan di baju. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini yang tercipta ini, itu hand feel-nya lembut Kakak Dek. Hand feel-nya lembut? Yes, jadi dia lagi ya? Betul. Jadi dia pendapat itu transfer tinta dan powdernya itu sangat maksimal ke baju. Jadi hand feel-nya tuh enak. Jadi walaupun kalian pakai baju desain A3 itu nggak akan kepanasan. Meskipun desainnya menutupi bagian depan ya. Biasanya aduh ya Allah semu banget. Iya, karena itu mungkin pori-pori kaosnya apa sih? Serat-seratnya jadi itu masuk ke tutup sama desain kayak gitu ya. Itu juga penting, customer pasti juga mempertimbangkan di hal itu juga. Betul. Dan juga hand feel dan hot feel, tapi easy feel nggak Mbak? Nah itu pertanyaannya. Betul. Udah hand feel, hot feel, easy feel pula. Jadi easy feel ini nariknya itu enak banget. Jadi ada juga yang pelan-pelan Kakak Dek. Jadi bisa dibilang aduh kok susah ya nariknya ya. Biasanya narik susah itu karena powdernya masih kurang melting, jadi kurang takutnya panas. Desainnya nggak nempel di baju ya, masih nempel di pet filmnya gitu. Itu. Kalau ini juga easy peel. Jadi kalau kalian tarik, itu dia akan ngikutin langsung nempel di baju sempurna. Mungkin kita akan review sedikit ya tentang produk yang hari ini kita bawakan, yaitu pet film DTF dari Wujud Unggul dengan double coating WMS semua, hasilnya matte ya Mbak ya. Ukurannya 62 cm. Itu untuk memastikan bahwa desainnya itu nggak ada yang kepotong dan juga menyesuaikan dengan mesinnya nanti. Betul. Dan kemudian setelah itu image semua, untuk hand feel-nya itu oke banget karena memang dia
sifatnya beda. Jadi itu nggak membuat kaku di kaos ya. Yes. Desainnya bahkan meskipun ukuran A3 sekalipun itu juga bisa masuk, bisa oke ya ketika di-apply Tanpa ke gerah. baju, nggak gerah. Jadi lebih mudah untuk pernafasan juga ya, badannya kita, kulit kita bernafas gitu. Apalagi di Indonesia yang tropis ini ya kan, so hardest. Betul. Jadi tadi mungkin untuk dari segi outputnya itu mudah, oke ya. Dari segi hand feel-nya juga lembut. Dan yang pasti 2 poin yang sangat krusial di bidang produksi biar efisien waktu, hot peel dan juga easy peel. Masih habis dicetak, masih panas juga dia bisa langsung ditarik. Dan easy peel, panas-panas bisa tetap dengan mudah. Tanpa takut desain masih nempel di pet film. Betul. Kakak Dek jago banget nih. Tidak mungkin saya bisa sejago ini kalau informannya tidak jago. Informannya lebih jago WMAT semua. Dan informan dari saya adalah Mbak Tata. Informan Mbak Tata itu WMAT semua di rumah. Betul. Makanya sambung menyambung menjadi satu. Mumpung masih suasana Idul Fitri, mungkin bisa kontak-kontak lagi ya. Kira-kira ada kebutuhan apa nih dari customer? Kira-kira ada market baru nggak nih? Betul. Nanti bisa langsung tanya ke Mbak Tata kebutuhannya. Mungkin ada pesan buat WMAT. Pesan WU Mates itu tadi, kita harus lebih ekstra survive di tahun ini karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada kenaikan harga di bulan April ini, tiba-tiba ada perang yang entah kenapa asalnya dari mana saya juga nggak tahu. Sampai sekarang menimbulkan kekacauan gak hanya di Indonesia, wujud enggak. Jadi kita tetap survive bareng-bareng ya, WU Mates. Survive bareng-bareng ya WMATS. Thank you karena udah menyimak kita dan juga sudah mempercayai kita selama ini. Betul. Ya. Terus bermitra dengan WU, terus bermitra dengan Mbak Tata yang juga sudah memegang banyak kepercayaan. Semoga bisa selalu kita jaga mitranya, kepercayaannya, kerjasamanya, dan sama-sama grow. Karena hashtag kita grow WU, grow with wujud unggul. Saya Kak Sinta Naryani selaku host dengan narasumber saya Tata. Sampai jumpa. Bye-bye.